uh, Desember, dan 1 bulan ini bisa kita gunakan ya untuk lebih memahami hal-hal tentang Natal dan perayaannya. Di Sunset Gospel Hour selama bulan ini kita akan mempelajari ya sejumlah tradisi dalam kaitan dengan perayaan Natal. Kita akan lihat ya apakah tradisi-tradisi demikian itu adalah hal yang baik untuk kita ikuti, baik oleh lembaga gereja maupun kita masing-masing ya keluarga Kristen. Hal pertama yang mau kita bicarakan adalah tentang pohon Natal. Pohon Natal adalah simbol yang paling utama dalam perayaan Natal. Dan memang membawakan ya membawakan rasa suka ya bagi banyak orang, baik orang dewasa maupun anak-anak. Di gereja-gereja ya di awal Desember selalu ada kegiatan ya bersama-sama memasang pohon Natal. Dan itu memang satu kegiatan aktivitas yang menggembirakan hati. Dan banyak keluarga juga ya senang mengeluarkan pohon Natalnya, lalu mulai dipajang di rumah. Dan kita lihat di mana-mana, ya terutama di mal-mal, ya pohon Natal itu bermunculan. Besar-besar, tinggi-tinggi. Dan semua orang berpikir, pohon Natal itulah lambang daripada perayaan hari Natal. Kalau kita lihat pohon Natal itu, sesungguhnya kita tidak sekilas tidak merasakan atau melihat ada masalah apa dengan pohon Natal. Kita hanya melihat itulah lambang kemeriahan di musim Natal. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir kelahiran Kristus? Kalau kita baca di Alkitab, ya kita mendengar tentang orang Majus. Kita mendengar tentang bintang, ya, yang mulai kelihatan oleh orang Majus itu di negeri Persia yang jauh, dan nantinya mereka juga lihat di Bethlehem, sehingga sering disebut sebagai bintang Bethlehem, ya bintang. Palungan, ya tempat bayi Yesus ditempatkan. Ini semua adalah simbol-simbol yang ada kaitan dengan hari Natal. Tapi cerita Natal tak ada hubungan dengan sebuah pohon Natal. Pernah tak kita sadar? Sehingga timbul satu pertanyaan. Kalau dalam semua cerita-cerita Natal yang kita baca di Alkitab itu tak ada kaitan dengan sebuah pohon hijau, lalu kenapa pada masa kita sekarang pohon hijau itu menjadi sebuah simbol utama daripada Natal? Dari mana munculnya ide pohon hijau itu? Kenapa sebuah pohon hijau itu
menjadi lambang daripada Natal. Bagaimana perjalanan sejarahnya. Dan yang lebih penting lagi adalah kenapa bukan objek yang lain? Kenapa pohon? Kenapa pohon yang hijau? Saya izin sebentar. Coba kalian pikir, kenapa sebuah pohon hijau? Nah, kalau kita lihat ke dalam sejarah, ke dalam ilmu purbakala, ternyata di dalam banyak peradaban manusia, pohon yang hijau itu punya makna yang sangat mendalam. Itu selalu berkaitan dengan sembahyangan. Jadi saya akan tunjukkan ya gambar-gambar tentang pohon yang hijau dari hasil penemuan arkeologi. Kemudian kita akan lihat ke dalam kitab suci apa yang dia katakan tentang pohon yang hijau ini. Setelah itu kita akan lihat bagaimana ide pohon yang hijau ini diadopsi oleh gereja pada abad ke-8 bagi orang Kristen. Setelah itu kita juga lihat bagaimana pohon hijau ini menjadi populer ya di dalam masyarakat pada abad pertengahan. Dan setelah itu ya terakhir bagaimana pohon hijau ini menjadi populer pada masyarakat kita sekarang. Jadi kita bisa menelusuri asal-usulnya sebuah pohon itu menjadi begitu penting dan ide tentang sebuah pohon yang hijau itu terus ada di dalam masyarakat selama beberapa ribu tahun. Ya akhirnya menjelma menjadi pohon Natal yang ada di dalam gereja pada masa sekarang. Sebetulnya ya Bapak Ibu, tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu kan harusnya lambangnya adalah salib gitu. Tapi dunia kan membenci salib. Mana pernah mall itu mau pasang sebuah salib, tidak akan pernah mau. Salib yang merupakan lambang sesungguhnya dari Tuhan Yesus itu tak disukai. Itu tak diinginkan. Jadi ketika mereka begitu suka dengan sebuah pohon Natal, kita harusnya sudah mempunyai sebuah pemikiran. Ada yang tak begitu beres dengan pohon hijau ini. Dia tidak melambangkan Tuhan Yesus. Dia itu begitu disukai oleh dunia yang berdosa. Karena dia tidak melambangkan Tuhan Yesus. Lambang Tuhan Yesus yang sesungguhnya adalah sebuah salib. Dan itu tak disukai dunia. Jadi pohon Natal yang begitu besar, begitu hijau disukai oleh dunia ini. Karena mereka sama sekali tidak mengasosiasikan pohon itu dengan Sang Juru Selamat. Itu hanya menjadi sebuah simbol ya untuk dunia ini berpesta pora. Sebuah perayaan tanpa Sang Juru Selamat yang dirayakan. Nah, mari kita lihat sekarang. Ide sebuah pohon hijau di dalam banyak peradaban kuno. Nah, ini harusnya dimulai dengan seorang yang bernama Nimrod. Nimrod itu ada di dalam kitab Kejadian.
Ya, salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Kan Nimrod inilah tokoh yang pertama yang menunjukkan perlawanan terhadap Tuhan Allah. Dan dia mempunyai seorang istri yang namanya Semiramis. Ketika Nimrod mati, dia itu dilambangkan dengan sebuah pohon. Ya, sebuah pohon yang tinggal tunggulnya saja. Tapi tunggul ini akan lagi menghasilkan tunas hijau. Jadi tunggul ini tidak akan pernah mati karena dia akan terus menghasilkan tunas hijau. Dia akan terus kembali menjadi pohon hijau. Itu melambangkan kebangunan atau kebangkitan daripada Nimrod. Nah, ini adalah asal-usul yang paling awal ya tentang umat manusia menggunakan sebuah pohon yang hijau ya untuk melambangkan kehidupan. Nah, dari situ pengetahuan itu berkembang ke dalam banyak peradaban dan semuanya mengutamakan sebuah pohon yang hijau. Kemarin itu saja bantu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah gambar dari Kekaisaran Persia di sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Dan kamu lihat di dalam ibadah mereka itu ada dua pohon yang berwarna hijau. Nampak tidak? Jelaskan warna hijaunya. Di depan dan di belakang. Itu diapit oleh dua pohon hijau. Nah, ini adalah temuan dari arkeologi. Ya. Jadi di dalam Kekaisaran Persia dahulu kala abad ke-7 sebelum Masehi, kita menemukan bahwa sebuah pohon yang hijau itu merupakan bagian elemen yang dominan sekali dan penting di dalam ibadah mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, di Skandinavia, berarti di daerah kepulauan di Inggris. Nah, ini juga ditemukan bahwa ada ukiran tentang sebuah pohon yang hijau. Ya, nah, di sini kita memang tidak melihat warnanya hijau, karena ini ukiran, ya, ukiran di batu. Tapi nampak sekali bahwa sebuah pohon yang hijau ini merupakan unsur yang sangat penting di dalam ibadah mereka. Ya, terutama pada masa ya di bulan Desember ketika terjadi pergeseran musim yang memasuki musim dingin. Nah, kita tahu kalau musim dingin maka tanaman itu akan mati. Daun-daun akan berguguran. Ya. Jadi pohon yang hijau itu melambangkan bahwa dia tidak mati, everlasting, kekal. Ya, kehidupan yang kekal. Jadi pohon yang hijau itu begitu penting ya bagi banyak peradaban, karena itu melambangkan hidup. Kemudian kita lihat lagi informasi bahwa pohon yang hijau itu adalah suatu simbol yang sangat utama di dalam banyak bangsa. Ra, penyembahan Ra oleh orang Mesir, nah itu juga dengan menggunakan pohon palma. Ya. Lalu orang Roma yang menyembah dewa Saturnus menghiasi rumah-rumah mereka itu juga dengan evergreens, ya, pohon-pohon yang sepanjang tahun hijau yang tak pernah ya gugur. Orang Celtic itu ada orang-orang yang di Eropa ya, seperti dari Jerman. Celtic Druids menggunakan oak trees ya di dalam upacara-upacara keagamaan mereka.
Dan mereka yakini bahwa dewa-dewi mereka tuh tinggal di pohon-pohon itu. Dan orang Viking dari Skandinavia yang memuliakan dewa Odin itu juga menggunakan pohon ara. Jadi dalam banyak peradaban kuno, mereka itu menggunakan pohon yang selalu hijau di dalam sembayangan mereka. Nah, jadi ketika kita melihat fakta ini, fakta di purbakala yang dimulai dari Nimrod, lalu bersamaan dengan keturunan Nabi Nuh itu tersebar ke berbagai belahan dunia, itu ide bahwa pohon yang hijau itu ada bagian utama dalam ibadah keagamaan mereka, itu dibawa kemana-mana. Jadi di dalam kejiwaan umat manusia, sejak dari dahulu kala itu, selalu ada pemahaman bahwa pohon yang hijau. Pohon hijau yang melambangkan keberlangsungan hidup tanpa akhir, itu selalu ada di dalam diri manusia. Sehingga pohon yang hijau itu selalu akan digunakan, dikaitkan dalam sembahyang mereka, dan suatu pohon yang bagi mereka itu adalah begitu menarik. Oke. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang pohon hijau ini? Evergreen. Ya, evergreen artinya ever, selamanya hijau. Itu evergreen. Nah, Alkitab kita itu menerjemahkan sebagai pohon yang rimbun. Ya, pohon yang rimbun itu terjemahannya bukan sangat tepat. Dia rimbun, ada daunnya lebat, dia bisa juga keguguran semua daun itu. Tapi Inggris itu tepat sekali, evergreen. Ever ada selamanya hijau. Nah, ada sejumlah ayat firman Tuhan yang berbicara tentang evergreen ini. Saya akan kutipkan 3 ayat supaya kita ngerti ya bagaimana dalam kehidupan bangsa Israel dan orang Kanaan, bahwa hal tentang evergreen, pohon yang hijau ini telah menjadi sebuah isu, sebuah masalah, dan Tuhan Allah harus memperingatkan mereka tentang hal tersebut. Nah, yang pertama, kita ulangan. Nah, ini kita ulangan berarti pengajaran Musa kepada orang Israel. Dan mereka itu masih belum memasuki tanah Kanaan. Musa mengingatkan orang Israel ini, ketika kamu masuk ke tanah Kanaan, ini akan kamu lihat, ini akan kamu hadapi. Tapi kamu tidak boleh mencontohi mereka. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka. Yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Nabi Musa telah mengingatkan bangsa Israel, orang Kanaan di dalam penyembahan berhala yang mereka lakukan. Tempatnya di mana mereka akan pergi ke gunung yang tinggi. Ada di bukit-bukit. Tapi ada satu tempat lagi, yaitu di bawah setiap pohon yang rimbun. Di bawah pohon yang rimbun itulah mereka akan menyembah berhala mereka. Dalam bahasa Inggris, setiap pohon yang rimbun itu adalah every green tree. Setiap pohon yang hijau. Ini adalah pohon yang selalu hijau. Dan disitulah mereka tuh akan menyembah. Jadi dalam kitab suci ya, kita melihat bahwa bangsa Kanaan
pohon yang hijau itu merupakan tempat mereka menyembah berhala. Jadi pohon yang hijau itu selalu ada kaitan dengan penyembahan berhala. Dan Tuhan Allah telah memperingatkan bangsa Israel, kamu jangan meniru orang kanan ini. Ya, jangan pergi menyembah berhala di bawah pohon yang hijau ini. Tapi peringatan Musa ini akhirnya memang tidak diindahkan bangsa Israel. Sehingga Tuhan harus menghukum bangsa ini. Kita lihat ayat berikutnya. Di 1 Raja-Raja pasal ke-14 ayat 23. Ini sudah merupakan kecaman Tuhan terhadap bangsa Israel. Ini kepada Yehuda. Tuhan melalui nabinya berkata, sebab mereka pun, banyak orang Israel ini, orang Yehuda ini, mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Tiang berhala, ya, satu tiang gitu loh, satu tongkat ya, tapi itu jadi tempat mereka menyembah berhala. Jadi dalam perkembangannya, akhirnya bangsa Israel juga jatuh ke dalam dosa penyembah berhala. Dan mereka lakukan di mana? Antara lain adalah di bawah setiap pohon yang rimbun atau setiap pohon yang hijau ini. Kenapa mereka tidak menyembah berhala di bawah pohon yang mati atau pohon yang daun-daunnya sudah coklat? Karena itu melambang kematian. Hijau itu hidup, kesuburan. Jadi mereka ke pohon yang hijau itu dan dirikan berhala mereka. Dari situlah mereka menyembah. Berbuat tidak setia kepada Tuhan yang melepaskan bangsa Israel. Satu ayat lagi. Di kata Nabi Yeremia, Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Jadi ini pakai bahasa ilustrasi, perumpamaan. Jadi Israel diumpamakan seperti seorang istri yang tidak setia. Dibilang perempuan murtad. Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Dosa perempuan adalah bersundal, berzina. Tapi ketika bangsa Israel menolak Tuhan, berubah setia, dan pergi menyembah berhala, dosa mereka itu dikatakan itu seperti dosa bersundal, dosa berzina. Di mana mereka lakukan? Di setiap pohon yang rimbun. Ya, every green tree. Jadi di dalam kitab suci kita melihat bahwa baik bangsa Kanaan maupun di kemudian hari bangsa Israel, pohon yang hijau itu merupakan tempat mereka menyembah berhala. Ya, selalu disebut adalah pohon yang hijau. Dalam banyak peradaban, mereka menyembah pohon yang hijau. Ya, dan kitab suci kita juga melihat di pohon-pohon hijau itulah mereka itu menyembah berhala. Jadi ketika kita pada masa modern ini bertanya, ya, ketika kita melihat pohon Natal itu dan kita bertanya, kenapa sebuah pohon yang hijau itu? Dari sebegitu banyak benda objek ada di dunia, kenapa sebuah pohon yang hijau? Dan ternyata di dalam sejarahnya, pohon yang hijau itu
memang selalu berkaitan dengan sembayangan kepada berhala-berhala. Dan bahkan dia sendiri disembah sebagai berhala, pohon yang hijau ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ide pohon yang hijau itu bisa masuk ke gereja. Nah, bukankah pohon hijau itu selalu berkaitan dengan penyembahan berhala? Dan gereja Kristen itu hukum yang pertama dan hukum yang kedua, hukum Taurat itu adalah menentang penyembahan berhala. Sehingga penyembahan berhala itu adalah satu hal yang sangat mustahil itu bisa masuk ke dalam gereja. Tapi kenapa pohon hijau yang berkaitan terus-menerus dengan penyembahan berhala itu bisa masuk ke dalam gereja? Bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi sehingga ide itu bisa diterima ke dalam gereja? Ya, kita lihat. Ini. Imam-imam druid. Ya, druid itu adalah satu kasta. Mereka yang melayani ibadah. Masyarakat Celtic yang di Eropa. Nah, gambar ini menunjukkan imam druid yang menyembah pohon yang evergreen. Pohon yang hijau. Yang terus-menerus hijau. Nah, ketika gereja. Nah, gereja setelah Tuhan naik ke surga, itu kan gereja. Satu gereja, kita sebut gereja Katolik. Dan gereja itu terus ekspansi. Meluaskan diri. Menyebarkan agama. Jadi ketika mereka mengutus para misionaris yang sampai ke wilayah Eropa, dan mereka temukan masyarakat yang menyembah pohon hijau seperti itu, mereka berpikir adalah sulit ya untuk menghentikan penyembahan pohon yang hijau ini. Jadi timbul akal bagaimana kita mengadopsi pohon hijau ini, masukkan ke dalam gereja, tetapi diberikan arti yang berbeda. Seorang bernama Boniface. Nah, ini adalah misionaris ke Jerman abad ke-8. Dia melihat bahwa bangsa itu menyembah pohon ek atau oak tree ini yang merupakan sisa-sisa dari ajaran para imam druid. Lalu dia berikan makna baru. Dia bilang, pohon yang evergreen ini adalah simbol Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang kekal. Jadi kalau sebelumnya ribuan tahun pohon yang hijau itu disembayang sebagai objek yang dipuja, tanpa ada kaitan sama sekali dengan Allah yang sesungguhnya. Tapi ketika gereja menyadari hal demikian sulit untuk dihentikan, jalan yang lebih gampang adalah menerimanya. Tetapi memberikan arti yang baru kepada pohon ini. Bahwa pohon ini bukan lagi meninggalkan ajaran-ajaran daripada para imam-imam druid. Tapi pohon yang hijau ini sekarang merupakan lambang daripada kehidupan kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu pada awal pohon ini diadopsi, makna dari keberadaan pohon itu pasti tumpang tindih. Karena banyak orang masih berpikir inilah simbol dewa mereka, simbol daripada sembayangan mereka.
Walaupun di pihak lain juga mulai berkata ini adalah simbol daripada Kristus dan hidup kekal. Tapi dengan bergantinya abad dari satu abad ke abad lainnya. Nah, imam druid ini adalah masa lalu. Mereka telah tidak ada. Tapi gereja adalah organisasi yang berkembang kuat, yang semakin menguasai dunia. Jadi idenya bahwa pohon hijau ini adalah simbol Kristus memiliki hidup kekal, itu akan makin kuat, makin dominan. Dan anak-anak yang lahir, generasi-generasi yang lahir, yang baru, semua akan pertama kali mendengar adalah itu pohon lambang Kristus. Tak ada lagi yang mengetahui itu sesungguhnya adalah pohon yang disembah oleh kaum druid pada zaman dahulu. Objek semangat tidak ada lagi. Ide itu telah bergeser. Dan demikianlah pohon itu mulai bisa diterima di dalam gereja. Pohon hijau. Abad pertengahan. Abad kegelapan. Dark Ages. 500 sampai 1500 sampai 1500 Masehi. Gereja berteologi, berfilsafat, dan jemaat biasa tidak mempunyai kitab suci, tidak membaca Alkitab 1000 tahun. Jadi siapa yang tahu tentang kitab suci, ada tulisan yang berkaitan dengan pohon hijau dan hubungannya dengan penyembah berhala. 1000 tahun yang penuh dengan takyul. Ya, sehingga pohon itu pun menemukan makna yang baru. Nah, informasi yang kita peroleh adalah pada masa akhir dari Middle Ages, berarti di penghujung mungkin tahun 1400, 1500. Pada waktu itu banyak drama tentang Natal. Dan drama tentang Natal itu menariknya pada masa itu mereka sering mainkan tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya. Jadi sangat tak lazim bagi kita sekarang. Kalau kita sekarang Natal itu pasti berbicara dramanya itu semua tentang kelahiran Kristus. Tapi di abad pertengahan ini, Natal itu juga dikaitkan dengan satu perayaan mengenai Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden. Dan Taman Eden itu mulai saat itu dilambangkan dengan sebuah pohon. Ya, sebuah pohon di mana buah-buah itu bergantungan. Jadi ide sebuah pohon hijau yang kita lihat sekarang dengan banyak pernik-pernik bergantungan itu dimulai dari sini. Ya, mereka menghubungkan Natal itu ke Taman Eden, dan Taman Eden itu dilambangkan dengan sebuah pohon hijau dengan pohon yang banyak buah-buahnya. Itu mulanya seperti itu. Di akhir daripada Middle Ages. Ya. Perlahan-lahan mulai masuki abad yang ke-16 itu pada saat di satu sisi reformasi gereja mulai bergulir, tapi 1000 tahun penuh dengan kegelapan tanpa ajaran yang baik dari kitab suci, masyarakat hidupnya penuh dengan takyur. Jadi mereka melihat bahwa di drama-drama ya ada pohon yang hijau melambangkan Adam Hawa di Taman Eden. Itu ide pohon itu mereka bawa masuk ke dalam rumah. Jadi di rumah mereka juga mereka dirikan pohon yang hijau, lalu mereka gantung dengan
roti bundar yang sesungguhnya melambangkan Eukaris atau perjamuan kudus. Roti dimakan dalam perjamuan kudus. Yaitu mereka gantung di dalam pohon-pohon itu. Nah, jadi sekarang ide pohon hijau itu di abad ke-8 itu sudah mulai diadopsi oleh gereja. Sampai abad ke-16, yaitu sekitar 800 tahun berlalu itu. Masa yang sangat panjang. Pohon yang hijau itu sudah masuk ke dalam rumah. Lalu bagaimana menjadi sebegitu populer sampai masa kita abad ke-20? Ya sekitar 400 tahun kemudian. Ya. Orang Jerman. Nah, orang-orang Jerman ini, mereka yang pindah ke Britain atau pindah ke negeri Inggris, mereka inilah yang membawa kebiasaan mendirikan pohon Natal itu di rumah-rumah. Itu sekitar tahun 1800-an. Orang Jerman yang membawanya ke Inggris. Lalu bagaimana di Inggris itu menjadi populer? Nah, Inggris itu kan mempunyai ratu. Dan masyarakat feudal seperti itu, apa yang dilakukan oleh istana, oleh ratu, itu pasti dicontohi. Itu pasti dianggap sesuatu hal yang hebat, yang bagus, yang rakyat biasa pun inginkan. Jadi Queen Victoria dan Prince Albert suaminya, mereka dirikan sebuah pohon yang besar di Windsor Castle, di Kastil Windsor, di istana mereka di tahun 1841. Di rumah istana mereka, itulah pertama kalinya di Inggris itu didirikan pohon Natal ini. Dan majalah terkenal pada waktu itu, Illustrated London News, memberitakan hal tersebut dengan ilustrasi gambar pohon Natal yang besar, banyak pernik-perniknya indah, dengan keluarga ratu dan anak-anaknya itu di sekitar pohon itu. Kalau kamu cari ke Google, gambarnya ada. Dan itu memunculkan keinginan yang begitu besar, antusiasme dari rakyat Inggris untuk memasang pohon Natal di rumah mereka. Dan kita harus tahu, pada masa ini 1800 lebih, Inggris adalah penguasa maritim, penguasa dunia. Begitu banyak negara adalah jajahan mereka. Kumpulan negara-negara itu sekarang itu disebut Commonwealth Nations. Jadi ketika ratu di istana kastil Windsor membuat sebuah pohon Natal sedemikian rupa, gambar itu tersebar. Semua orang tertarik, tidak hanya di negeri mereka sendiri. Di daerah jajahan itu semua pasti juga tertarik. Ada apa yang dibuat di istana? Tersebar dengan cepat. Dan masuk ke Inggris, masuk ke Amerika, pertengahan 1850-an. Presiden Franklin Pierce yang pertama kali mengatur sebuah pohon Natal di Gedung Putih. Nah, jadi dengan kerajaan Inggris, kemudian dengan Amerika Serikat, ya, mempertunjukkan pohon Natal di istana-istana mereka, ini menjadi sebuah pemicu daripada antusiasme yang sedemikian besar. Dan dia menjalar ke seluruh dunia. Dan Natal pada masa sekarang telah menjadi sebuah masa ketika
konsumerisme, perdagangan, bisnis memanfaatkannya. Maka tentu pohon Natal ini adalah simbol yang paling baik karena langsung dipahami oleh semua orang. Jadi kita lihatlah di mana-mana ada pohon Natal. Tetapi dari sejarahnya pohon Natal tak ada kaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Itu masalahnya. Kelahiran Sang Juru Selamat untuk menebus kita dari kebinasaan. Untuk mengampuni kita. Untuk memberi kita hidup yang kekal. Itu dilambangkan oleh sebuah pohon hijau. Yang idenya di awal-awal masa purbakala itu adalah penyembah berhala. Dibicarakan dalam kitab suci berkaitan dengan penyembah berhala. Dimasukkan ke dalam gereja sebagai upaya untuk mempermudah bangsa-bangsa masuk Kristen. Lalu diramaikan sebagai sebuah gambar, sebuah perayaan yang menarik. Tapi tak ada hubungannya dengan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi walaupun ya Bapak Ibu pada masa sekarang ini, kita dengan adil bisa mengatakan bahwa bagi orang Kristen ketika mereka melihat pohon Natal ini, mereka pasti tidak memikirkan apapun yang lain. Mereka pasti tak memikirkan penyembah berhala, tidak sama sekali. Yang mereka pikirkan itu adalah Tuhan Yesus, pasti begitu. Ya. Dan mereka pasangkan satu bintang di atas, dan mereka bilang itulah lambang bintang Bethlehem. Orang Kristen pasti berpikir begitu. Walaupun orang dunia tidak tahu apa-apa tentang pohon itu, apa maknanya. Jadi bolehkah kita pasang pohon Natal ini? Saya berpikir seperti ini. Kalau orang pasang sebuah pohon Natal, seorang Kristen, sebuah keluarga Kristen, kita tak akan bilang mereka itu berbuat dosa. Ya, kan mereka memasangnya itu dengan ide tulus. Aku ingat Tuhan Yesus. Pohon Natal itu lambangnya. Mereka pikirkan ada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak mau bilang siapa yang punya sebuah pohon Natal atas meja itu kamu simpan berhala. Kita tak akan bicara seperti itu. Ya. Jadi kalau ada rumah yang mau naikkan juga sebuah pohon, kita juga tak akan bilang mereka buat berhala di rumah. Tidak. Tapi ketika kita memahami bagaimana ceritanya sampai ada pohon Natal seperti itu, dan ceritanya itu berhubungan dengan penyembah berhala di masa lalu, sebagai gereja, saya pikir kita tidak usah pasang. Dan kalau orang Kristen mengerti asal-usulnya, saya pikir lebih baik juga kita tidak pasang di rumah kita. Tapi kalau ada yang mau pasang, kita tak akan bilang kamu berbuat dosa menyembah berhala. Tapi lebih baik kita tidak pasang. Pasang salib di rumah kita. Salib akan mengingatkan kita dan semua orang datang ke rumah kita tentang Tuhan Yesus. Mereka lihat salib, mereka kata itu Kristen. Kalau mereka lihat pohon Natal, yang mereka pikir adalah perayaan. Banyak hal yang masuk ke dalam gereja. Seperti lilin, itu ada ceritanya di masa lalu semua. Ya, dari mana hal-hal ini mulai dilakukan. Dan ketika dilakukan pada masa sekarang ini, seperti sering orang Natal suka menyalakan lilin, kita harus bertanya, tapi mereka bilang itu kan lambang Kristus sudah terang. Dikasih makna yang baru.
Tapi dia lilin itu punya ceritanya itu. Dan ceritanya juga seperti cerita pohon Natal. Cerita yang tidak baik, yang tak ada hubungan dengan kelahiran Kristus. Nah, jadi inilah yang mau saya sampaikan ya. Kira kita bisa lebih mengerti tentang cerita pohon Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami merayakan hari Natal dalam kemurnian, sepenuhnya difokuskan kepada Sang Juru Selamat dan tidak kepada simbol-simbol lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.